Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah hari ini adalah ibadah dalam rangka Pekan Pemuda yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Penti dan para pemuda GKJW Manuan. Untuk informasi yang lainnya bisa Bapak Ibu baca di Warta Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat membangun ibadah minggu di dalam rangkaian Pekan Pemuda, di mana para pemuda boleh menjalani dengan penuh semangat dan sukacita. Pemuda sebagai bagian dari warga gereja perlu terus melayani dan berkiprah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian Pekan Pemuda GKJW Manuan 2020. Maka marilah kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus dengan penuh sukacita. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 3 bait 1, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam patunggilan. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita hari ini dengan kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadah minggu sekaligus Pekan Pemuda GKJW saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang memberi semangat kepada kita, terkhusus orang-orang muda di dalam keteladanan Yesus Kristus Sang Putra. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sesuai dengan tema liturgis pada pekan ini, di dalam Pekan Pemuda, satu tema yang akan kita renungkan bersama adalah berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus Yesus. Dan biarkanlah ketiga hal ini terus-menerus kita lakukan, terkhusus pemuda-pemudi GKJW, sebagai wujud rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Mari kita sambut tema di dalam ibadah kita saat ini dengan kita pujikan Kidung Ria nomor 60, bait yang pertama. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Engkau Yesus, dengan
kita memasuki panggilan pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah bersama kita menyatakan kesalahan kita di hadapan Tuhan bersama. Karena itu, mari kita mengakuinya dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami masih berbuat dosa, baik dalam pikiran, perbuatan, maupun melalui perkataan. Banyak hal yang belum kami lakukan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami sesungguhnya layak menerima hukuman. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, membawa segala dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menganugerahkan waktu dan masa kepada kami. Akan tetapi kami lebih banyak menggunakannya untuk kepentingan kami sendiri daripada melakukan kehendak-Mu. Kami sering melalaikan tanggung jawab kami dan kurang berani memikul salib karena enggan menanggung resiko. Kami memohon kiranya Tuhan membebaskan kami dari rasa takut dan khawatir. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal. Dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering tidak memperhatikan dan memperdulikan sesama kami. Tanggung jawab kami selaku anggota jemaat untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sering kami lupakan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon keampunan dosa, serta berjanji bahwa kami bersedia untuk Tuhan baharui. Kiranya Roh-Mu senantiasa memimpin kami, sehingga kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjanjikan pengampunan dosa bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22 mengatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan kita bersyukur kepadanya lewat pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat
dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sebelum membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat yang telah Engkau beri kepada kami setiap hari. Pada saat ini kami ingin membaca Alkitab, berkati agar firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Penti, semoga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami agar kami bisa menjadi pendengar yang baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Demikian pembacaan Sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau merenung dan juga memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada kesempatan hari ini saya beri judul Gaya Hidup Lebih Dari Rata-Rata. 13 Mei 2018 adalah peristiwa bersejarah bagi kita, terkhusus warga Surabaya, masyarakat Surabaya. Ada peristiwa yang tidak terduga, yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah kita. Boom! 3 gereja luluh lantah, 23 orang meninggal dunia, 196 orang mengalami luka-luka. Tentu peristiwa ini sangat menyayat kehidupan atau sisi persaudaraan dan kemanusiaan di antara kita. Sekelumit cerita yang tentu juga memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita adalah Bayu Rendra Pradana, alumnus hukum Universitas Katolik Dharma Cendika. Ia adalah relawan keamanan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Saat menunaikan tugasnya, ia menghadang 2 orang pelaku yang dengan sengaja menerobos halaman atau pintu masuk, mengendarai sepeda motor. Dan 2 peristiwa ini memperlihatkan peristiwa yang sangat ironi. Mas Bayu, meski dia sudah menikah, tapi dia tergolong masih muda, anak muda. Dan ternyata pelaku bom yang ada di Gereja Katolik Bunda Maria Tak Bercela itu pun juga pemuda. 2 orang, mereka berusia 18 tahun dan 16 tahun. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini apa yang kemudian kita pelajari? Paling tidak dari 2 tokoh kita hari ini, Mas Bayu versus 2 pemuda pelaku bom bunuh diri. 2 pribadi ini sama-sama melakukan tugasnya karena cinta Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Mas Bayu seorang pemuda berpendidikan, namun dengan rendah hati dia mewujudkan cintanya kepada Tuhan lewat pelayanan gereja
bukan sebagai pemain musik, bukan sebagai singer, bukan tim multimedia gereja, pelayanan-pelayanan yang umum menjadi favorit kaula muda, namun sebagai relawan keamanan. Dia menunaikan tugasnya dengan luar biasa. Meskipun mungkin tugasnya dianggap sederhana, tetapi dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, dia melakukan tugasnya. Dan aksi heroik dari Mas Bayu pada akhirnya menekan korban jiwa di tengah-tengah peristiwa bom bunuh diri kala itu. Mari kita perhatikan, sedangkan pelaku bom yang juga satu sisi dia adalah pemuda yang juga sama-sama mendasarkan apa yang dia lakukan dengan cinta Tuhan versi dia atau versi mereka, namun justru tega menghabisi sesamanya. Inilah perbedaan besar yang dapat kita lihat bahwa cinta kepada Tuhan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari cinta kita kepada sesama. Inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus saat ahli Taurat bertanya kepadanya, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Atau di terjemahan lain mengatakan, hukum terutama itu adalah perintah yang terbesar. Manakah perintah yang terbesar yang termuat dari Taurat? Yang pertama, Tuhan Yesus katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara adalah di ayat 39. Mari bersama-sama coba kita perhatikan. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu artinya sama dengan aturan yang pertama. Mengasihi Tuhan, yaitu adalah mengasihi sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari komitmen kita untuk juga mengasihi sesama kita. Itulah gaya hidup kita. Itulah gaya hidup di atas rata-rata. Mengapa saya katakan gaya hidup ini adalah gaya hidup di atas rata-rata? Ya, karena pada umumnya orang memilah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sesuatu hal yang berbeda dan bobotnya berbeda. Mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang utama, paling besar. Tetapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus hari ini kita tahu bahwa ada nilai yang ditetapkan Allah sama. Baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama harus berjalan beriringan. Jika kita mengasihi Tuhan dan membenci sesama, artinya kita belum bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekeren apapun pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan, jika tidak ada kasih bagi sesamamu, tidak akan ada artinya. Sekali lagi, sekeren apapun pelayanan yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, segaul apapun, seker apapun dirimu kepada teman-temanmu, seker apapun kita kepada sesama kita, namun jika tidak ada kasihmu kepada Tuhan yang terwujud dalam sembah baktimu kepadanya, itu pun juga tidak ada artinya. Di Pekan Pemuda ini saya sungguh berpesan terkhusus kepada anak-anakku yang terkasih, pemuda-pemudi GKJW. Boleh kita punya gaya hidup kekinian, boleh kita mengikuti tren kekinian supaya kita tidak ketinggalan zaman.
Namun gaya hidup yang paling besar, gaya hidup yang paling terutama di dalam kehidupan kita jangan sampai ditinggalkan. Tren boleh berubah, tren boleh berganti-ganti. Sebagai kaula muda biasanya ya kita ngikutin tren ya. Tren tahun 2020 itu potongannya seperti apa? Cowok-cowok mungkin rambutnya panjang ya Ariel, keren tapi. Kita ngikutin tren, it's okay, enggak masalah. Anak muda GKJW harus gaul. Setuju? Harus gaul. Tetapi ingat, tren boleh berubah, tetapi gaya hidup kita di dalam Kristus tidak boleh owah, tidak boleh berubah. Gaya hidup di atas rata-rata. Mengasihi Tuhan sekaligus berjalan beriringan, mengasihi sesama. Dan biarkanlah keduanya dapat terlihat jelas di dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Tuhan memampukan. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengundang pemuda-pemudi yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan ikrar dan janji pemuda. Ikrar dan janji pemuda. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji menjunjung tinggi patunggilan Kang Nyawiji. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan.
Jemaat yang terkasih, Allah Bapa kita bukan hanya menyelamatkan dan mengampuni kita, tetapi setiap hari Dia memberkati kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepadanya dengan mazmur, nyanyian, dan persembahan kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Mengiring persembahan kita, kita pujikan PKJ 148 ayat 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang setia, Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama beribadah, bersekutu, terkhusus di Pekan Pemuda ini. Para pemuda-pemudi GKJW Manuan juga ikut terlibat di dalam pelayanan saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas ibadah kami, dan Tuhan juga memampukan kepada kami untuk dapat mewujud nyatakan gaya hidup di atas rata-rata yang harus kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus, kami hari ini mengucapkan syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata di dalam hidup kami. Kami boleh tercukupi segala kebutuhan kami, meskipun tentu dalam kehidupan keluarga ada banyak pergumulan persoalan. Namun jikalau kami mau merasakan dengan lebih mendalam bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan bagi kami, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan daya kemampuan kepada kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang masih harus berjuang, bergumul dalam setiap persoalannya, baik anak-anak muda-mudi kami yang bergumul dengan pasangan hidup, anak muda-mudi kami yang bergumul dengan pekerjaannya, ataupun juga bergumul dengan tantangan di tengah pergaulan. Kami memohon hikmat Tuhan turun atas anak-anak kami ini. Tuhan berikan kemampuan untuk dapat memilah dan memilih mana yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan mana yang patut kami tinggalkan. Kami juga berdoa bagi pergumulan kehidupan kami di tengah keluarga, keharmonisan keluarga, kehidupan kami untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga, dan juga persoalan-persoalan yang lain. Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan untuk dapat dengan baik berpikir dengan jernih dan mampu untuk bisa mengatasi setiap persoalan kami dengan kekuatan yang daripadamu. Hari ini kami juga masih merasakan kehidupan di tengah pandemi. Meskipun pola-pola kehidupan terus harus berjalan bergulir, namun
kami juga tetap harus waspada. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak lengah dan terus mendoakan setiap pribadi yang berhadapan langsung dalam mengatasi situasi sulit ini. Para medis, pemerintah bangsa kami dan siapapun mereka kami doakan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa supaya vaksin dan obat yang menjadi salah satu jawaban atas pandemi ini juga boleh segera dapat ditemukan dan diproduksi massal. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi warga jemaat kami dalam masa-masa pemulihan. Ibu Cahyono kami doakan, Ibu Trisunu kami doakan, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara sepuh, kami pasrahkan di hadapan Tuhan. Kau berikan kekuatan, iman, sehingga tetap tangguh meskipun di tengah keterbatasan fisik, tetap semangat, dan kiranya semangat itu, sukacita itu menjadi sumber berkat bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Hari ini Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami, anak-anak muda kami sebagai penerus, sebagai bagian yang harus memperjuangkan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bila kami dapat bersinergi, kaulah muda, kaum tua, siapapun kami, besar kecil, kami dimampukan untuk bersatu hati melayani Tuhan. Hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang hari ini kami kumpulkan Tuhan berkati. Kami ambilkan dari setiap berkat yang ada dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat belajar mempersembahkan yang terbaik setiap saat dan setiap waktu, terutama mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, dan kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari tetap tangguh dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan halangan di depan kita. Mari tetap setia dalam berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Yesus Kristus sang sumber kebenaran, menjaga dan menguatkan kita semua. Kita nyanyikan PKJ 177 bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Ceritamu Tuhan, kau hidup
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat penyertaan-Nya. Allah sumber pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau dimampukan untuk berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.